Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tamira dengan NIM 2204080101. Jadi, tujuan saya buat video ini untuk memenuhi mata kuliah Tren Riset Pendidikan Kimia dengan topik Education for Sustainable Development atau biasa disebut dengan ESD. Topik ini menarik banget buat saya karena berhubungan langsung sama bagaimana kita belajar kimia tapi dengan cara yang lebih peduli sama lingkungan dan masa depan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, coba perhatikan cuplikan video ini. Banyak keunggulan seperti warna beragam, kain anti noda, tahan air, dan tidak mudah lapuk. Tentu saja serangkaian keunggulan tadi memberi keuntungan bagi kita, sehingga pakaian yang kita gunakan lebih tahan lama. Namun, keunggulan yang terdapat pada bahan pakaian tadi harus menggunakan banyak bahan kimia, yang tentu saja memiliki efek samping, baik selama produksi, penggunaan, maupun pasca produksinya. Bahan-bahan kimia tersebut dapat berupa pelarut, pewarna, penolak air, penghambat api, atau biosida. Keberadaan zat kimia berbahaya ini tentu menghasilkan limbah tekstil yang dapat membahayakan lingkungan sekitar pabrik. Untuk mengatasi kondisi ini, biasanya pemerintah menerapkan aturan perundang-undangan yang meregulasi keberadaan dan aktivitas pabrik. Dan pemilik pabrik bekerja sama dengan mematuhi setiap peraturan tersebut. Nah, kita sebagai konsumen harus berhati-hati memilih pakaian yang aman dan tidak banyak mengandung zat kimia berbahaya. Iya, kita semua harus berkomitmen menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Karena apabila proses kimia dalam kehidupan tidak segera dikendalikan, dapat dipastikan bumi kita akan semakin rusak dan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan kehidupan di bumi. Nah, bagaimana ya peran ilmu kimia dalam pengelolaan lingkungan? Untuk memahaminya, yuk ikuti video ini hingga tuntas. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang peran kimia dalam pengelolaan lingkungan. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, proses kimia sangat berperan dalam banyak aspek kehidupan kita. Tidak hanya dalam dunia industri, namun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat teman-teman menyicip roti. Eits, tahukah teman-teman roti odading? Roti ini sempat viral beberapa waktu belakangan. Odading merupakan makanan khas Indonesia yang cukup populer di daerah Jawa Barat. Makanan ini terbuat dari adonan tepung terigu dengan rasa yang kenyal dan gurih. Sama dengan pembuatan roti pada umumnya, adonan odading juga ditambahkan baking soda agar mengembang dan memiliki tekstur berongga. Tahukah teman-teman jika proses pembuatan roti ini juga termasuk reaksi kimia? Nah, soda kue atau natrium bikarbonat ini jika dipanaskan akan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida akan memberi tekanan pada dinding adonan roti sehingga membentuk rongga-rongga. Keadaan inilah yang membuat roti mengembang dan menjadi lebih empuk. Wah, ternyata reaksi kimia memang tidak lepas ya dari kehidupan kita. Ternyata proses kimia tidak selamanya menakutkan kita. Ada proses kimia yang baik, bermanfaat, dan aman bagi lingkungan. Proses kimia ini akan menjaga bumi kita tetap lestari, aman, dan terkendali. Nah, proses kimia yang diupayakan untuk menjaga lingkungan ini dikenal dengan istilah kimia hijau. Jadi, di video ini itu menunjukkan contoh sederhana penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan bahan pembersih yang ramah lingkungan dan cara berpikir hemat energi. Jadi, dari cuplikan ini kita bisa lihat bahwa pembelajaran kimia sebenarnya bisa banget dikaitkan dengan kebiasaan kita sehari-hari yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Apa sih ESD itu? Jadi, ESD ini sebenarnya konsep pendidikan yang ngajarin kita supaya nggak cuma paham teori atau konsep pelajaran aja, tapi juga ngerti nih bagaimana ilmu itu bisa dipakai untuk kehidupan yang berkelanjutan. Kalau dikaitkan sama kimia, SD itu ngajarin kita buat mikir lebih jauh. Misalnya nih, bahan kimia yang kita pakai, kira-kira aman nggak buat lingkungan? Nah, kemudian limbahnya kemana dan bisa didaur ulang atau enggak? Jadi, dia itu bukan cuma belajar reaksi kimia, tetapi kita juga tahu nih, belajar tanggung jawab. Yang kedua, kenapa penting di pendidikan kimia? Menurut saya penting banget karena hampir semua hal di kimia itu berhubungan sama lingkungan. Dari bahan pembersih, pupuk, sama energi, sampai energi. Jadi kalau dari awal kita udah diajarin cara mikir yang berkelanjutan, jadi kita ini bisa jadi ilmuwan atau guru kimia yang gak cuma fokus di hasil percobaan, tetapi kita juga mikirin dampaknya ke bumi dan masyarakat. Nah, setelah saya mencari jurnal atau artikelnya, yang pertama itu artikel dari Valdiana atau Nugraheni 2024. Jadi mereka itu menjelaskan nih kalau sekarang pendidikan dasar Indonesia udah mulai diarahkan buat mendukung tujuan untuk membangun berkelanjutan atau SDGs.
Nah, jadi bukan cuma soal akademik, tapi juga membentuk karakter peduli lingkungan dan sosial sejak dini. Kemudian pada artikel yang kedua itu tentang inovasi pembelajaran kimia berwawasan lingkungan melalui pendekatan green chemistry pada tahun 2024. Jadi penulis ini menjelaskan bahwa konsep green chemistry ini dapat menjadikan jembatan nyata penerapan SD di dalam pembelajaran kimia. Jadi artikel ini menekankan bahwa guru sebaiknya merancang kegiatan belajar yang mendorong siswa untuk menggunakan bahan kimia yang aman, mengurangi limbah dan memahami proses reaksi secara lebih ramah lingkungan. Nah, salah satu ide menarik dalam artikel ini perlunya kita menanamkan kesadaran lingkungan nih sejak awal melalui kegiatan eksperimen sederhana. Misalnya, dengan mengganti bahan kimia berbahaya menjadi bahan alami yang lebih aman. Jadi hal ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih bermakna, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan berpikir berkelanjutan. Nah, jadi menurut pandangan pribadi saya nih, kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, jadi tantangan SD di Indonesia itu masih cukup besar, karena banyak guru yang belum dapat pelatihan khusus tentang bagaimana cara mengaitkan konsep keberlanjutan dengan pembelajaran kimia. Jadi kadang juga terbatas di bahan ajar, belum banyak yang mengaitkan konsep kimia sama masalah nyata di lingkungan. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, sekarang peluangnya besar banget. Karena kurikulum mereka udah ngasih ruang buat pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi guru ini bisa bebas nih ngaitkan materi kimia dengan isu lingkungan. Misalnya bikin proyek tentang green chemistry atau kimia hijau dan didaur ulang bahan rumah tangga. Itu udah langkah bagus buat menerapkan ESD di kelas. Dari yang saya pelajari, saya jadi mikir bahwa ESD ini itu penting banget buat masa depan pendidikan kimia di Indonesia. Karena dengan pendekatan ini, kita bisa nih belajar kimia lebih hidup. Bukan sekadar hafalan rumus, tapi juga belajar bagaimana ilmu itu bisa dipakai buat menjaga lingkungan dan kehidupan manusia. Jadi intinya itu, lewat ESD ini kita bisa jadi generasi yang bukan cuma pintar, tapi juga peduli terhadap lingkungan.